Jadi kalau gebong nih, kalau zaman dulu tuh bahasa gebong nih apa ya? Komplek. Komplek. Kalau zaman sekarang nih komplek. Kalau dulu gebong. Dan memarong nih namanya rumah. Oh, nama rumah. Nama bangunan. Memarong. Nah, nama bangunan itu memarong. Obor. Oh, obor. Damar. Ini getah damar semua nih. Getah damar. Isi ya. Oh, getah damar tuh, teman-teman. Jadi Bukan dari bulu, bukan dari bambu ya? enggak dari kulit kayu nih. Kulit kayu isinya dalam damar. Menelusuri sejarah Pulau Bangka, adat istiadat dan budaya Bangka, vlog dan spill. Tonton terus channel kami hanya di Bekisah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channelnya Bekisah TV tentunya. Kali ini kita berhenti dulu sebentar ya bersama teman kita, Bang Dragon. Kita saat ini berada di Kampung Silip ya. Jadi Kampung Silip ini menuju Gebong Mamarong. Jadi adatnya Gebong Mamarong yang bubung 7 itu. Nanti kita akan ke sana. Nanti kita temui Pak Kadusnya untuk izin bercerita tentang sejarah Gebong Mamarong ya, yang bubung 7 itu. Nah, seperti itu. Jadi jalannya dari Parit 4, Desa Silip. Nanti kalau kita mau ke Pantai Tuwing, kita balik lagi ke Mapur. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut dulu, mau istirahat dulu, mau ngemil-ngemil dulu. Ikuti terus perjalanan kita tetap di channel Bekisah TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber dimanapun berada, TikToker, kami sekarang berada di Dusun Airabik,
Kecamatan Rapik, Desa Kecamatan Belinyu. Kecamatan Belinyu, Desa Gunung Muda. Kabupaten Bangka. Bangka Induk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Biar lebih lengkap ya, karena mungkin nanti pemirsanya ada yang dari luar provinsi ya. Jadi sekarang, Assalamualaikum Pak Kadus. Waalaikumsalam. Saya Iwan Sofyan. Jaga. Teman juga. Diki. Kami kesini sengaja ingin melihat destinasi ataupun semacam peninggalan sejarah yang ditinggalkan dari orang-orang dulu ataupun nenek moyang dulu, tradisi seperti yang kita lihat. Mungkin sekarang bisa disorot ya, Pak Deki ya. Apa namanya? Gebong Memarong yang terdiri dari berapa jumlahnya Pak Kadus? 7. Oh, 7 ya Pak Kadus ya. apa sih sebenarnya gebong ini? Jadi karena kita walaupun kita YouTuber dari Bangka Belitung, walaupun kita orang provinsi ini agak bukan janggal, tidak pernah di telinga tuh mendengar kata-kata Gebong Memarong. Bisa ini Pak Kadus tolong dijelaskan Gebong Memarong ini. Jadi kalau gebong ini, kalau zaman dulu tuh bahasa gebong ini apa ya? Komplek. Kalau zaman sekarang ini komplek. Kalau dulu gebong. Dan Memarong nih namanya rumah. Oh, nama rumah. Nama bangunan. Memarong. Nama bangunannya tuh Memarong. Memarong. Karena zaman dulu tuh kalau Siko main ke rumah kan misal, pas pulang yuk katanya main ke gebong ke Memarong katanya. Nah, jadi hitungnya nama rumah tuh Memarong. Dan ku dengar itu cuman 7, tidak bisa lebih ataupun tidak bisa kurang itu Pak Kadus. Tuh kalau yang jumlahnya kok bisa 7 gitu. Ini kan kita bikin kenapa kita bikin 7? Karena kita ini terkenal dengan bubung 7. Oh iya. Pertama. Terus kedua inilah replika bubung 7. Walaupun gambaran lah walaupun kita tidak tahu asli macam mana, tapi inilah kita bangun. Karena kita ini terkenal dengan bubung 7. Jadi bangunan ini sebenarnya di samping untuk tempat kumpul teman-teman. Kalau sekarang ingin dibuat replika ini, contoh kurang lebih gambaran seperti ini, tujuannya untuk dibuat ini untuk apa ini Pak? Sekarang untuk zaman di era modern lah, di era modern. Jadi, tujuannya? Jadi dulu tuh sebenarnya 2019 tuh Siko. Oh, satu ya? Satu. Di depan. Di depan satu tuh karena kita ini semakin maju nih Pak, semakin modern nih. Adat istiadat kita ini semakin mundur. Iya. Jadi macam mana caranya kita mengingat lah untuk anak cucu kita kelak. Sejarah. Membuka kalau sejarah. Tidak, walau mereka pun tidak ada yang lihat asli kayak kemarin. Tidak, oh ini bangunan rumah nenek kami dulu. Nah, jadi kemarin tuh Siko, terus ada CSR Tima masuk, bikin buku segala macam, barulah bikin 7. Nah, bikin 7 ini tuh sebenarnya untuk wisata. Iya. Sekalian untuk acara adat. Dan untuk kunjungan segala macam wisata tadi. Iya, dan tuh 4 Iko tuh ada homestay. Oh, ada homestay ya? 4 khusus homestay. 1 balai, 1 museum, 1 galeri. Iya. Nanti bisa ya kita kunjungan ke situ ya Pak Kadus. Nah, kembali ke ini kan sejarah ini kan dari apa yang saya masuk tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kadus ini tentang rumah ini atau tempat tinggal 7 ini kan berarti dia tempat tinggal ya Pak Kadus ya? Tempat tinggal. Kalau dulu tempat tinggal. Kembali ke tempat tinggal ini, apakah dari dulu kita nggak tahu tahun berapa kurang lebih awal cerita ini? Orang dulu tuh tahun berapa? Nggak tahu lah. Itulah lama tuh. Nah, tapi kalau ratusan tahun yang lewat udah ya. Pokok zaman Yaki dulu lah. Gitu. Nah, yang saya pertanyakan begini Pak Kadus, karena ini kan tidak dibuat-buat ini cerita ini Pak Kadus. Yang saya pertanyakan ini, ada nggak silsilah yang masih ada di sini? Umpamanya orang dulu itu ini lahirnya ini, lahir ini, tinggal pada zaman modern seperti ini, tinggal si Anu. Ada Pak ahli sejarah lah, paling tidak cucu cicit dari yang zaman dulu kalau di desa sini. Ada lah Pak. Ada ya. Ada.
termasuk Bang Bukim, termasuk pengurus lembaga juga. Iya. Tuh kalau keturunan tuh kurang paham juga aku keturunan keberapa, tapi keturunan lah. Itu nggak Pak, kalau keturunan nih kita pun keturunan kami pun. Oh, keturunan ya, alhamdulillah. Karena macam mana ya? Karena adat Mapur nih kan ada dua. Iya. Lah dan lum. Iya. Lah, benar-benar. Yang kali ngetop lo bawa bukan kepotong. Oh, karena lah dan lum nih itu nggak lah. Lum nih memang belum menganut agama. Yang lah ini lah menganut agama. Tapi ini akhirnya sih kok. Yang lah beragama ini pun sebelum lum. Oh iya, tahu. Jadi itulah adat Mapur nih ada dua. Orang lah dan orang lum. Iya. Oh, berarti sempat transformator lah ibaratnya dari orang dulu ke sekarang udah yang bisa masuk ke peradaban sekarang. Ada juga yang masih bertahan. Tapi ngomong-ngomong Pak Kadus, mohon maaf nih, kalau yang belum ibaratnya memegang keyakinan, adik-adik masih ada nggak? Masih. Tapi tidak bisa. Kalau kakak 70 kakak. Oh. Sekarang nih Pak, kita tidak bisa membedakan mana yang lama, mana yang belum. Oh. Karena kita ini sama sebenarnya. Tapi kalau secara kepemerintahan kan Pak Kadus, kita kan ada yang namanya catatan sipil. Ya. Kalau kita catatan sipil ini kan biasanya sangat konkret. Ya. Paling tidak dia punya identitas KTP. Ya. Nah, ketika kita ini maaf Pak Kadus, kalau kita nemu yang belum tadi Pak, keterangan di KTP, mohon maaf Pak, terlampau identitas agama lah ya. Kalau agama itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oh, di situ keterangan. Di KTP. Oh. Kepercayaan berarti. Kepercayaan, karena 2019 lembaga didirikan, 2020-2021 itu kepercayaan sudah diakui, didaftarkan. Dan pernikahan pun sudah tercatat di Jopil. BIN pun udah BIN Bapak. Kalau kemarin tuh kan karena belum tercatat, itu BIN pun masih BIN Ibu. Oh, gitu. Ya, karena belum tercatat tadi Pak. Tapi kalau sekarang nih lah, BIN Bapak, kakak lah tercatat di Jopil, KTP, kalau kayak KTP agama, kolom agama tuh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teman-teman YouTuber, ini semacam edukasi juga, pengetahuan kita bahwa di khususnya Provinsi Bangka Belitung, tepat-tepatnya di Kabupaten Bangka, lebih dipersempit lagi di wilayah sekitaran dusun Airabik. Ini ada masyarakat juga yang belum teridentifikasi secara agama. Mereka meyakini satu keyakinan agama, baik itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, tapi di KTP mereka, di kartu tanda penduduk mereka, dan tidak bisa dipaksakan, itu mereka keterangannya, kepercayaan agama itu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama ya? Oh, ya, jadi ini dapat ilmu kita di sini ya. Itu tidak bisa dipaksakan karena memang peraturan perundangan kita 1945 mengatur masalah agama ini tidak bisa dipaksakan. Itu hak pribadi masing-masing. Ada satu lagi Bang Dragol yang belum diangkat. Ini kan gebong Marong ini kan replikanya 7 bubung rumah. Nah, 7 bubung rumah itu dulunya didiami oleh suku Lom ya. Ah, suku Lom ini kira-kira masih ada nggak di sini? Kalaupun masih ada, sekarang ini tinggal di daerah mana? Oke. Sebelum kita ralat dulu Pak. Ya. Kalau kita nih sebenarnya kalau suku Melayu. Oh, Melayu. Karena kita ada beda. Suku Melayu. Kalau suku ini biasa ada beda, ada yang Bukit digolong, ada yang macam nih. Tapi kita ini suku Melayu, bahasa sama, orang pun sama. Nah, terus adat Mapur, Mapur Dangkal. Mapur Dangkal. Mapur Dangkal. Bahasa Dangkal. Jangan lupa. Pengertian Pak sebelum kita nih Pak Gadus, sebelum diperjelaskan yang lain-lain, Mapur Dangkal ini apa Pak? Diperjelaskan Pak. Mapur Dangkal ini tuh aku pun kurang paham juga, tapi dari dulu tuh orang tua itu kalau tanya agama apa ya, agama Mapur Dangkal. Adatnya tuh adat Mapur Dangkal. Nah, karena ini hitungnya kalau zaman dulu masyarakat Lom nih, orang Lom nih berdomisili itu di Sungai Kuala Mapur. Jauh dari sini Pak? Mapur tuh kawasan adat, kawasan orang Lom lagi ya. Termasuk nih laut, karena Mapur nih kawasan orang Lom nih dari Ayabik
Arabik, Pejem, Tuwing, Mapur. Oh, Pejem Belinyu. Oh. Itu sehamparan. Itulah disebut Karang tadi. Apa Pak? Karang Lintang ya. Kawasan orang Lom itu yang disebut Bapak tadi disebutlah Karang Lintang. Jadi ada jadi orang Lom ini, maaf Pak Kadus, bukan motong. Berarti mereka ini bertempat tinggal kurang lebih di hamparan beberapa desa, 4 desa Pak ya? 4 desa? 3 desa. 3 desa ya, 3 desa Gunung Muda. Ya. 3 desa 2 kecamatan, Gunung Muda, Pelawan, Gunung Pelawan, itu desa Dusun Pejem. Di Mapur, di desa Mapur. Iya, jadi teman-teman kita lebih detail lagi ya. Sebenarnya orang Lom ini, Pak Kadus, orang mana sih aslinya Pak Kadus? Datangnya apakah dari Cina, apa dari Jepang, apa dari Afghanistan? Datang ke Pulau Bangka ini, maksudku datang tuh apa tiba-tiba memang timbul mereka itu orang Bangka asli? Setahu kurang lebih bayangan-bayangan Pak Kadus lah, karena Pak Kadus kan ada aliran darah dari mereka itu. Aslinya. Jadi kalau dulu Pak, kita yang tadi, dulu kan tinggal di Kuala Lumpur. Terus semakin berjalannya kan mereka ini nomaden, berpindah-pindah. Karena berladang kan. Berladang pindah ke hulunya nih sini nih. Arah sini Ayabik nih. Arah Gunung Bukit nih. Iya. Nah, tuh jadi kalau orang adat yang tertua dulu di sini. Pejem baru ke Mapur, baru ke lain. Tertua tuh di sini. Nah, kalau yang tertua tuh di sini. Di sini. Ayabik berarti. Ayabik yang paling tua karena dari Pejem itu pun dari Ayabik asal. Induknya ke sini. Ya asal tuh dari Ayabik. Asal dari Ayabik. Jadi tidak pacak dihindari gitu. Karena mereka pun mengakui, dari Pejem pun mengakui bahwa kami orang Ayabik. Kenapa bisa pindah ke Pejem, pindah ke Mapur, pindah ke arah Benak nih kemarin kan ke hutan tuh karena Nomaden tadi. Nomaden pertama, kedua karena kalau aku dengar kisah dari orang tua kan, tuh zaman Jepang dulu, tuh zaman Jepang tuh zaman yang paling kejam kata orang. Terus karena zaman Jepang dulu harta ika hartaku, tanam ika tanamku, ya. Bahkan lebih kalau kita ngomong kasar ngomong nih istri ika istriku. Jadi zaman Jepang dulu sering dirampok, sering kejahatan lah intinya. Nah, jadi terjadilah daripada di sini itu kan orang kabur semua kan? Ada yang ke hutan, ada yang ke Pejem. Ke Pejem ini orang mikir walaupun makan ubi, lauknya tidak ikan, baca nanam kelapa segala macam. Itu mereka pindah. Kelkak pun banyak di sini orang Pejem. Nah kalau orang Bangka asli itu dari mana ya? Terus tahu aku sih memang orang asli sini lah. Orang asli Bangka. Orang asli Bangka lah kalau orang Lom ini. Dari yang dari sini, dari India, dari macam itu Jepang itu ada. Jadi yang suku Lom lah sebenarnya, yang asli Bangka tuh. Orang Lom nih lah. Orang Lom nih lah. Ya jadi teman-teman YouTuber, TikToker, sesuai dengan keterangan Pak Kadus yang sangat konkret sekali. Kalau ada yang bertanya orang asli Bangka tuh seperti apa sih? Ya orang suku Lom. Apalagi yang kita pertanyakan ini tidak salah sumbernya, karena sumber ini dari susunan keturunan silsilah. Jadi banyak juga yang pertanyaan sebelumnya ke kita, karena kita sampai ke sini Pak Kadus memang permintaan dari teman-teman YouTuber. Jadi sampai ke sana detailnya. Jadi kalau kami menjawab pertanyaan itu di YouTube tanpa mempertemui dengan narasumber kan salah. Nah, jadi kami jawab pertanyaan teman-teman ini langsung dengan silsilah keturunan yang keberapa, bahwa orang Lom ini memang aslinya orang Bangka, dan mereka ini tinggalnya di 3 desa. 3 desa itu berapa dusun Pak? Kurang lebih 2 desa. Zaman modern ini 3 dusun. 2 desa. Dan sekarang 3 desa ya? 3 desa ya. 2 kecamatan. Dan sekarang seperti kita kembali tadi ke yang awal, bahwa mereka itu orang Lom ini masih ada, dan mereka mempunyai kepercayaan. Orang Lom ini ada yang bisa menerima zaman modern, artinya sudah bisa menerima, mungkin memegang satu keyakinan Islam. Ada juga yang belum, tapi hal ini tidak bisa kita Jadi di Ayabik ini banyak agama lah itu di dusun. Oh, banyak agama. Nah, ini pertama juga Kristen, Islam, orang Lom, Cina. Itu dipersatukan tuh di Nuju Jerami. Di adat istiadat. Tradisi. Tradisi. Nuju Jerami itu apa? Kumpul lah. Nuju Jerami ini
kita mengucapkan rasa syukur atas panen padi. Jerami itu kan yang tangkai itu kan. Jadi kita lah panen, kita mereka menuju jerami. Itulah kita mengucapkan syukur atas hasil panen kita lah. Iya. Nah itu tanpa membedakan ras, agama atau apapun, ketikalah berdomisili dan tinggal di Ayabik, agama apapun dan orang manapun harus tidak bersatu gitu ya. Bersatu, buka pintu lah. Walaupun walaupun ngomong nih cuman stoples di rumah, ya udah masalah ikut. Karena situlah. Karena kalau di jerami ini Pak, kita kayak lebaran. Oh kayak lebaran lah model kayak ruah gitu. Kayak ruah, kampas segala macam. Iya. Situ kalau di Ayabik macam itu. Nah, nuju jerami itu sendiri kira-kira pelaksanaannya kapan itu? Kalau nuju jerami ini setahun sekali. Setahun sekali ini. Biasanya pada bulan apa gitu kan? Kita ngitung penanggalan Cina. Orang Lum ini ngitungnya di penanggalan Cina, Pak. Baik ke laut, ke ladang, lebas, maupun adan. Karena penanggalan Cina ini tepat. Biasanya itu diadakan pada saat di bulan 13 bulan 3. 13 di bulan 3. Penanggalan Cina hitungnya kalau nasional bulan 4. Bulan 4. Dia mundur 1 bulan deh. Benar. Itu tadi. Seperti ini kan, kalau kita kembali cerita masalah tepat waktu merayakan itu, kalau ruah tempelang ini biasanya 1 minggu ataupun paling tidak 1 minggu lah, 1 minggu 2 minggu sebelum puasa misalkan. Jadi kalau ditanyakan kapan pelaksanaan perang ketupat, pesta perang ketupat ataupun pesta tempelang itu melaksanakannya, biasanya 1 minggu ataupun 2 minggu sebelum menghadapi bulan suci Ramadan biasanya. Kita enggak, kalau Ayabik nih kalau nuju jerami bisa Pak. Pokoknya kalau penanggalan itu walaupun bertepatan dengan puasa tetap dilaksanakan. Karena 2 tahun belakang itu bertepatan dengan puasa. Berarti kalau masih ada nuju jerami, berarti masih ada yang nanam padi itu Pak? Masih. Oh masih sampai sekarang. Walaupun sedikit pun tetap masih. Karena gitu ya. Gak bisa dihindari Pak, itu adat kita. Iya. Tradisi kita. Jadi mau nggak mau tetap kita buka sedikit lah, walaupun dikit ada. Nah izin juga Pak Kados buka dikit, mungkin Bang Dragon ini kita buka sedikit. Bukan hanya di Bangka Belitung saja, akan tetapi di luar Bangka Belitung seperti di Jawa-Jawa atau bahkan di luar negeri itu mengenal nama Ayabik itu sebenarnya kalau dulu-dulu orang bilangnya tempat bernaungnya dukun besar. Nah, kira-kira pertama dukun besar seperti apa dan sejarahnya bagaimana? Begitu Pak Kadus. Apakah betul gitu? Katanya yang ibaratnya yang nomor satunya di sini Pak Kadus katanya. Nanti yang kayak seperti dukun besar di Togwali, dukun besar di Mentok dan di mana-mana itu nanti dia pusatnya katanya di sini. Apakah betul Pak Kadus? Nah, coba Pak Kadus buka sendiri Pak Kadus. Kalau masalah itu belum paham juga ya. Belum paham ya. Kalau mereka ngomong kayak gitu kan ya berarti oke lah, terserah mereka. Tapi setahu kami memang dari dulu kalau dukun di sini lumayan lah. Lumayan. Pertama, terus kedua kan orang tuh kan sampai sekarang nih. Sebut nama Ayabik pun mereka takut. Gitu. Dan tahu kenapa? Mungkin karena bisnis tadi. Atau apa tuh kurang paham lah. Tapi maaf saya potong Pak Kadus ya, maaf ya. Saya pernah nonton YouTube-nya Bang Sapulidi Channel. Jadi Sapulidi Channel itu di Palembang itu sebagai spiritual. Jadi mereka ini nganu-nganukan orang menobatkan preman-preman besar di Palembang itu. Yang jadi bajing loncat segala macam, yang menobatkan itu si Bang Sapulidi tadi. Bisa dilihat di channel YouTube-nya Bang Sapulidi. Kebetulan saya sering nonton beliau. Pada saat itu Bang Sapulidi ini pernah menobatkan kepalanya preman besar di Palembang itu, nggak tahu, lupa saya siapa namanya itu. Cuma Bang Sapulidi itu bertanya, dulu Abah ini belajar ilmunya di mana? Jadi dibukalah sama Abah itu karena saya pernah belasan tahun di Ayabik Bangka Belitung katanya. Di situ. Jadi dari situlah saya mulai cobalah kita ke Ayabik gitu kan, nanya-nanya langsung dengan orang sekitar, minimal Pak Kadus lah begitu kan, apakah betul kalau gitu kan. Jadi memang betul ya Pak Kadus ya. Tapi kalau dulu Pak memang luar biasa di sini itu terkenal dengan
mistis tuh. Iya. Dari dulu tuh. Hmm. Maka Sampai saat sekarang masih ada. sekarang masih ada, tapi ibarat kata tuh parang kalau nggak di asta tuh kan nggak Oh ada. iya. Dan kalau sekarang ini kan untuk apalah? Iya. Nggak ada guna lagi lah. Iya. Pada guna pun lihat situasi juga. Iya. Nggak sembarang juga. Kalau di sini tidak sembarang apa. Oh gitu ya. Di sini tuh lebih ke niat lah, ke niat orang sini lah. Kalau niat baik tetap, Iya. tapi kalau niat tidak baik tetap juga. Iya, udah. Nah, tuh. Udah. Karena di situ, karena banyak kami Pak pengalaman pribadi itu, kami ada. Nah, cerita sedikit apa masalah mistiknya? Tuh kami keluar lah Pak. Iya. Keluar tuh kayak pelatihan. Ya, oh pelatihan. Pelatihan. Kayak pelatihan silat gitu bukan? Enggak, Oh, bukan. pelatihan biasa lah. Ah, iya. Pelatihan batu damar waktu itu di Pangkal tuh. Batu damar. Oh. Banyak tuh perwakilan dari Bangkal lah. Sekitar Bangkal tuh. Perkenalan. Pas perkenalan tuh, sebelum perkenalan di barisanku nih ada dua nih. Perkenalan kami dari Arabik. Orang tuh soalnya bener ya Kak dari Arabik. Oh bener, bener soal Arabik. Ngeri banget ya. Oke istirahat makan siang segala macam, nyemil, masuk kosong Pak barisan kedua ke belakang. Jadi aku sendiri bebas. Tapi padahal maksud kami ini banyak sampai sekarang banyak di Belinyu, di Silip, bahkan dipukul tuh kan. Tuh kalau dengar orang ya itu nggak tahu kenapa tuh takut. Oh gitu. Padahal ya kalau kami sini welcome lah. Iya sebenarnya ya. Sebenarnya kalau bercanda kurang-kurang. Mungkin gini karena Pak Dos. mungkin mistis dulu. Iya. Masih terngiang mungkin Iya. karena kalau dulu memang kuakui luar Memang biasa kalau terkenal dulu. ya. Kalau dulu memang luar biasa tuh. Baik dari mistis apa aja berarti ada di sini ya. Pusat. Mistis tuh luar biasa. Iya, jadi orang yang masih kuat itu masih ada di sini. Misalnya siapa tahu, misalnya ada orang dari luar Bangka ini atau orang Bangka sendiri mau nimba ilmu di sini bisa ya, masih ada ya yang seperti itu. Nah, kalau di sini juga kalau yang pengen itu lah meninggal. Oh enggak ada. Dan kalau di sini pun juga nggak sembarang kasih Pak. Oh gitu. Bahkan kami keturunan pun Ya. Oh iya. jadi susah lah. Susah. Karena beliau orang-orang tuh kan ngeliat, oh ini ada bener nih Ditangkap sudah. ya kan. Udah masuk kartu. Pokoknya Oh dia tahu nih kita dari jauh dari ya. anak 10 tuh belum tentu semuanya dapat. Oh. Belum tentu satu pun dapat. Oh. Karena nggak sembarang. Bahkan kami asli pun mau belajar pun karena nggak sembarang tadi. Iya. Oke, baru terima kasih. Nah itu teman-teman masalah mistis tadi. Jadi aku tambahin ya tentang apa ya semacam supernatural lah kan. Kira-kira itu. Sebenarnya mereka ini punya ilmu semacam bukan black magic ya ataupun ilmu yang gimana. Maksudku mereka ini menguasai ilmu yang dalam gitu tuh. Apakah bisa kalau kita untuk berobat? Orang kan ada yang supernatural. Untuk ada berobat. Bisa nggak kira-kira yang bisa yang ini mungkin larinya bawa hantu-hantu, bawa belis-belis, menghantui ataupun bahasa keren tuh menyantet. Tapi kalau yang apa yang kita bahasa kasar tuh dalam tanda kutip dukun itu, apakah seandainya ada orang berobat apa bisa apa umpama orang jauh nih kerasukan di daerah Pela bawa ke Arabik macam mana apa nyambung enggak ilmu supernatural yang dikuasai oleh dukun di sini kalau yang dari Tempelang umpama berobat ke sini masuk Bisa jadi. Apa ya? Tergantung juga Pak. Tergantung bisa jadi juga. Tergantung kalau kami di sini itu tergantung semulut tak semulut lah. Tergantung jodoh tak jodoh. Oh jodoh tak jodoh. Ya, Gitu. karena kan Arabi ini kan kepala dari kepala Iya. Pulau Bangka. Nah, menguasai dukun mungkin Bukit Maras di sini lah semua. Sinilah pusatnya. Di sini Kalau pusat. menurut cerita temannya itu kan, katanya di sinilah pusatnya. Jadi kalau masalah tuh Pak, ada juga yang berobat ada. Oh, ada. Ada juga. Hitungnya itu campur lah. Jadi orang sini tuh nggak mau disebut dukun. Oh. Benar. Karena orang di sini dari dulu tuh hitungnya kalau dari ketua adat ya, dari ketua adat sendiri sekarang ini tidak mau sekarang disebut dukun. Beliau harus disebut penolong. Karena Udah halus lah. karena beliau tuh belajar tuh untuk nolong.
Jadi untuk hal lain beliau udah bisa. Karena kalau khususnya tuh untuk nolong. Karena dari orang tua dulu pas pertama belajar tuh tetap bahasa untuk nolong orang. Untuk menolong orang. Ada orang yang berobat ke sini, paling tidak berarti harus Langsung bertanya ke ke dulu, Pak nanya, dulu. Pak Pak Kadus, dulu. kami di dalam mobil tuh, kan? di dalam mobil tuh ada yang kerasukan. Berarti Nah. ke Pak Kadus lah, mungkin Iya. Pak Kadus mengarahkan. Iya. Jadi Pak Kadus teman-teman yang YouTuber, mengarahkan. TikToker, dimanapun berada, kalau memang nanti ada yang meyakini untuk berobat secara tradisional di sini, memang kata Pak Kadus saya tanyakan namanya itu nggak bisa dipublikasi. Jadi kalau teman-teman ada ada yang gimana itu ya temui Pak Kadus dulu, nanti Pak Kadus yang mengarahkan. Yang mengarahkan kemana-mana. Itu pun kalau jodoh. Itu Kalau udah jodoh, jangan jodoh nanti pun ya, jangan nanti berharap pula. ya. Aku berharap juga lah, karena Ya. Semua tuh kan ada. semua tuh benar. Ya. Jadi teman-teman kita sudah Untuk bincang-bincang, mempertanyakan apa yang ditanyakan teman-teman, mungkin sudah sebagian sudah terjawab lah ya. Jadi kita akan menelusuri dulu Gembong Memarong tadi. Gembong Memarong tadi. Nah, Sedikit kita kesana ini, Ya. menyita waktu. Kita mau Pak Kadus lihat ini. adat-adat yang dulu di dalam Gembong Memarong Ya. itu ada apa? Tentu ya. Oke ya. Sama Pak Kadus langsung. Oke, ikut kami kesana ya. Yuk. Ngomong-ngomong Pak Kadusnya siapa namanya? Oh, Pak Kadus teman-teman, siapa tahu nanti teman-teman YouTuber yang dari luar provinsi ataupun Bangka Belitung sendiri yang mau Pak Kadus masih muda nih, belum Masih kawin muda nih, nih. masih bujang. Pak Kadus siapa namanya Pak Kadus? Kalau nama asli Aprianto. Aprianto. Aprianto tuh. Mudah-mudahan teman-teman kalaupun mau pergi bulan ini, bulan depan ataupun tahun depan, insya Allah masih Pak Kadus Aprianto yang masih jadi kadis. Amin. Amin. Kita jalan-jalan lo ke rumah adatnya. Oke. Yuk. 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 Menelusuri sejarah Pulau Bangka, adat istiadat dan budaya Bangka, vlog dan spill. Tonton terus channel kami hanya di Bekisah TV.